kami dari kelompok 14 mata kuliah Psikologi Pengembangan Komunitas dan Sosiopreneur kelas 33F dengan judul Pengolahan tanaman nipah menjadi bahan dasar etanol untuk pembuatan hand sanitizer yang berdaya jual di komunitas Kampung Laut di Desa Jojok, Cilacap Tengah. Dengan anggota kelompok 1. Ageng Prasetyo, 2. Arum Oktaviani, 3. Setyowati Wulandari, 4. Silvi Dwi Andriani, 5. Wildan Nur Rahman. Bisnis plan model kanvas untuk pengembangan komunitas. Poin A, nama produk atau jasa, yaitu Chitizer atau hand sanitizer. Poin B, gambar produk atau aktivitas. Gambar pertama dan kedua adalah pengolahan dan penyulingan tanaman nipah menjadi bahan dasar etanol. Gambar ketiga adalah gambar produk. Poin C, lokasi usaha, yaitu berada di Desa Jojok, Kelurahan Kotawaru, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Di slide terlihat jelas di mana lokasi tersebut berada, yaitu ada di titik merah garis hitam. Poin D, kontribusi untuk pengembangan komunitas pada setiap aspeknya. Pada poin ini terdapat 9 aspek, yaitu 1. Segmentasi pelanggan, customer segment. 2. Preposisi nilai atau value proposition. 3. Saluran atau channels. 4. Hubungan pelanggan atau customer relationship. 5. Aliran pendapatan atau revenue. 6. Sumber daya utama atau key resource. 7. Kegiatan utama atau key activities. 8. Kemitraan kunci atau key partnership. 9. Struktur biaya atau cost structure. Pada aspek 1 atau segmentasi pelanggan, ialah pemberdayaan yang berskala menengah memanfaatkan SDM serta letak demografis dari ketersediaan sumber. Karena ini merupakan program dari CSR PT KPI Kilang Pertamina Internasional di RU 4 Cilacap. Maka segmentasi pelanggan yang dilakukan oleh pemberdayaan komunitas Kampung Laut ini ialah segmentasi pelanggan tetap, yaitu perusahaan PT KPI itu sendiri. Selain meminimalisir cost yang dikeluarkan perusahaan karena ketersediaan dan jumlah dalam partai yang besar susah, di sisi lain juga dapat meningkatkan value dari komunitas itu tersendiri. Dalam pengembangan komunitas ini, aspek ini berperan sebagai penentu siapa saja yang berpotensi menjadi pelanggan atau konsumen yang membeli, karena jika kita menentukan pelanggan, produk bisa saja tidak laku di pasaran. Aspek kedua atau preposisi nilai. Produk ini memberikan jaminan 100% bahan berasal dari getah nipah asli dan sudah diolah menjadi standar tertentu dan mengeluarkan kualitas terbaik sebagai etanol ramah lingkungan yang berbahan herbal atau tumbuh-tumbuhan alami. Dalam pengembangan komunitas, aspek ini berperan sebagai pemberi nilai jual produk. Produk ini mempunyai kualitas terbaik dan tanpa bahan-bahan kimia alias berbahan ramah lingkungan sebagai etanol. Aspek ketiga atau saluran. Kegiatan campaign dengan metode memusatkan pemasaran dengan segmentasi pelanggan tetap, yaitu perusahaan PT KPU RU 4 Cilacap untuk permulaan awal. Karena komunitas ini merupakan binaan di bawah naungan CSR Community Service and Relation PT KPI RU 4 Cilacap. Kontribusi aspek ini dalam pengembangan komunitas ialah memudahkan target market dari suatu produk yang bernilai jual. Aspek 4, hubungan pelanggan. Hubungan dengan segmentasi pelanggan tetap dibangun oleh pemberdaya perusahaan ini. Hubungan yang bersifat
naungan atau mitra binaan ini memudahkan target pasar yang tetap, efisiensitas timbal balik yang didapatkan antara kedua belah pihak menciptakan suatu mutualisme, pelayanan yang ramah oleh penduduk binaan komunitas, serta kecepatan distribusi yang dilakukan. Kontribusi aspek ini dalam pengembangan komunitas adalah menargetkan pasar yang tetap dan cenderung stabil, menciptakan suatu hubungan timbal balik yang proaktif. Aspek 5. Aliran pendapatan. Pengadaan hand sanitizer merupakan hal rutin yang dilakukan perusahaan pasca pandemi COVID-19 berlangsung. Pengadaan dilakukan setiap 1 bulan sekali, di mana ini merupakan penghasilan tetap yang didapatkan oleh komunitas tersebut. Setiap pembelian 1 botol hand sanitizer berisikan 100 ml dihargai sekitar 10.000. Total, dalam pemesanan setiap bulannya terdapat 2.000 botol. Dari biaya pengolahan kira-kira 1.500 per botol, maka revenue total yang didapatkan ialah sebesar 17 juta rupiah. Aspek 6. Sumber daya utama. Letak demografis dari komunitas yaitu keberlangsungan sumber daya alam dari bahan itu sendiri seperti tanaman nipah di lokasi mangrove serta pekerja yang kompeten berkat pelatihan. Kontribusi aspek di dalam pengembangan komunitas adalah menunjang prospek kegiatan bisnis dan menjaga kestabilan dalam pembangunan komunitas. Aspek 7. Kegiatan utama. Perawatan dan pelestarian tanaman nipah yang bebas liar tertanam di lokasi mangrove dan tanaman lidah buaya dengan menjaga sumber daya alam dengan pemilihan bibit bahan yang berkualitas, yaitu menyeleksi tanaman nipah yang siap untuk diolah dan menghasilkan bahan baku etanol yang premium. Kontribusi aspek ini dalam pengembangan komunitas ialah menjaga stabilitas kegiatan dalam pengolahan sehingga mencapai target penjualan. Aspek 8. Kemitraan kunci. Mitra binaan yang merupakan program naungan perusahaan atas program pemberdayaan masyarakat komunitas ini menjadi nilai plus dalam pengembangan komunitas. Pembangunan bahan minyak kayu putih sebagai komponen blending membutuhkan supplier bahan seperti dari pemberdayaan tanaman minyak kayu putih. Kontribusi aspek ini dalam pengembangan komunitas ialah menciptakan target market yang tetap dengan segmentasi customer yang terpilih serta kestabilan proses produksi yang berdaya jual. Aspek 9 atau struktur biaya. Biaya dalam pengolahan tanaman nira ini ialah sebagai berikut. Pertama, pengadaan mesin pres, mesin distilasi dan pencacah buah nira. 3. Pengadaan botol berukuran 100 ml. 6. Pengadaan bahan minyak kayu putih. Berikut adalah tabel rangkuman dari bisnis model kanvas yang mudah dibaca serta mudah dipahami oleh pembaca. Terima kasih.